Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bintang. Jadi di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Matematika Teknik, di mana tugas pertamanya ini akan menentukan persamaan linear atau persamaan tersebut tidak linear. Seperti yang kita tahu bahwa persamaan linear tersebut ada beberapa persyaratan. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk persamaan yang pertama, yaitu dx per dt sama dengan 4t. Ini adalah sebuah persamaan linear karena persamaan ini memenuhi persamaan untuk disebut persamaan linear, yaitu salah satunya variabel dependennya itu pangkat 1. Untuk selanjutnya, yang persamaan kedua ini adalah persamaan non linear atau tidak linear karena dependennya itu pangkat 2. Sama halnya dengan persamaan 3, yaitu tidak linear karena di sini pangkat 2. Selanjutnya ini juga sama dan ini juga sama, itu tidak linear. Dan yang terakhir juga tidak linear karena di sini ada cos. Untuk selanjutnya kita akan menentukan sebuah persamaan tersebut disebut homogen atau tidak homogen. Dimana diketahui jika fx sama dengan 0 itu disebut homogen, dan fx tidak sama dengan 0 disebut tidak homogen. Untuk saja untuk persamaan 1 adalah homogen, yang ini juga homogen, dan selanjutnya yang ini homogen karena sama dengan 0, dan untuk yang tidak homogen adalah persamaan yang ini, dan yang ini. Nah, untuk tugas selanjutnya di pertemuan kedua, tugas persamaan diferensial. Jadi di sini akan kita tentukan dari beberapa soal. Terus saja untuk soal yang pertama, kita tentukan berapa integral dari persamaan ini. Di mana soalnya tersebut dy per dx sama dengan x min x kuadrat. Langsung saja diintegralkan. Integral dari x min x kuadrat dx sama dengan setengah x pangkat 2 min sepertiga x pangkat 3 plus c, dimana c nya ini adalah nilai konstantanya. Selanjutnya untuk nomor 2, dengan soal eksponensial pangkat 3x plus 3x, dimana diintegralkan menjadi sepertiga eksponensial pangkat 3x plus 3 per 2 x kuadrat plus c. Untuk soal selanjutnya, dy per dx sama dengan sin x plus x cos x. Persamaan tersebut kita integralkan di sini seperti ini, dan hasil integralnya itu sama dengan y sama dengan min cos x setengah x pangkat 2. X pangkat 2 ini setengah x pangkat 2 ini dari nilai x ini, dan integral cos x ini adalah sin x plus c. C adalah nilai konstantanya. Untuk soal selanjutnya, ini hampir mirip seperti soal tadi, tapi perbedaannya di sini ada nilai y yang diketahui. Langsung saja persamaannya tersebut dy per dx sama dengan min x kuadrat. Integral dari min x kuadrat adalah min sepertiga x pangkat 3, dimana y nya tadi diketahui, jadi tinggal kita masukkan y nya itu 1, jadi hasilnya 2 per 3 x kuadrat plus c. Lanjut soal nomor 2, hampir sama seperti tadi caranya, dimana soalnya dy per dx sama dengan x cos x, dimana diketahui y0 sama dengan 1. Langsung saja kita integralkan persamaan ini, dan hasil integralnya itu tersebut setengah x pangkat 2 sin x dx. Dan sama seperti tadi, kita masukkan nilai y nya ada 1, jadi hasilnya min setengah x pangkat 2 min sin x plus c. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soalnya 1 plus x dy sama dengan y dx, dimana y dy sama dengan min dipindah ruaskan
1x dx. Nah, dan kita integralkan hasil integralnya tersebut ini. Setengah y pangkat 2 sama dengan min x min setengah x pangkat 2 plus c. Nah, untuk hasil y nya sama dengan yang setengahnya ini kita coret gitu, dan hasilnya min x plus c. Lanjut ke soal berikutnya dengan soal x y pangkat 4 dx plus y pangkat 2 plus 2 eksponensial min 3x dy sama dengan 0. So, kita ubah seperti ini selanjutnya, dan kita integralkan hasilnya x min x per 2 min 3x dx plus integral y 1 plus y 4 dy sama dengan 0. Dimana untuk hasil ini kita jadikan ln setengah ln 2 min 3x plus setengah ln 1 plus y pangkat 4 sama dengan c. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk hasil akhirnya 2 min 3x dikali 1x y pangkat 4 sama dengan c. Dan ini untuk soal lagi, itu soalnya dy per dx sama dengan x 2y per 2x. Langsung saja ke sini kita integralkan. Nah, dan didapat hasilnya ln y sama dengan x plus c, y nya sama dengan eksponensial x plus c. Jadi di sini kita ubah jadi nilai eksponensial. Selanjutnya untuk tugas ketiga, di sini kita akan menentukan sebuah persamaan dengan metode Bernoulli, di mana seperti yang kita ketahui metode Bernoulli dikerjakan dengan cara mengikuti aturan atau algoritma supaya mempermudah dalam proses pengerjaannya, di mana persamaan tersebut dy per dx min y per x sama dengan x per y pangkat 2. Lanjut, y aksen min y x sama dengan x per y pangkat 3 sama dengan y aksen min 1 per x sama dengan x y min 3. Kenapa jadi di sini min 3? Karena y di sini dinaikkan ke atas, jadi jadinya y nya jadi min 3. Untuk selanjutnya, seper 1 min n v aksen plus vx kali v sama dengan qx. Y aksen min seper x, y sama dengan x yang 3. Dari persamaan ini tadi kita bagi 3 sehingga mendapatkan di sini y aksen y pangkat 3 min y pangkat 4 per x sama dengan x. X pangkat 4 ini didapat karena y pangkat 3 ini dinaikkan ke atas. Selanjutnya kita akan mensubstitusi y pangkat 4 dengan z. Z ini adalah permisalannya, di mana y aksen y3 min seper x, z sama dengan x. Selanjutnya untuk menghitung z nya, di mana dt v per dx sama dengan dt per du dikali du per dx. Ini adalah rumusnya, mana diketahui f sama dengan 4 pangkat 4 dan 4 sama dengan y. Selanjutnya z aksennya sama dengan 4 pangkat 4 aksen dikali y aksen. Nah, dan di sini terdapat 4 pi pangkat 3 kali y pangkat 1, di mana ini udah diturunkan dari persamaan ini, sehingga langsung saja ke hasilnya y aksen min 4z per x sama dengan 4x. Selanjutnya di sini ada persamaan y aksen x plus px y sama dengan 4x. Disederhanakan persamaannya menjadi hasil ini. Nah, selanjutnya
kita akan mencari faktor dari integral x-nya, dimana rumusnya mu x dikali px sama dengan mu aksen x. Sederhanakan seperti ini, mu aksen x per mu x sama dengan px. Lanjut, kita dari persamaan tersebut didapat ln mu x aksen sama dengan px, ln mu aksen x sama dengan 4x, dan hasilnya untuk faktor integral ini sama dengan mu x sama dengan 1 per x pangkat 4. Nah, dari persamaan tadi kita masukkan hasil yang didapat, terus kita integralkan. Dari hasil integral tersebut yaitu 4x pangkat 3 dx, nah itu hasilnya min 2x pangkat 2 plus c, dan didapat nilai z nya sama dengan min 2x pangkat 2 plus cx pangkat 4. Nilai z ini kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan min 2x pangkat 2 plus cx pangkat 4, sehingga didapat nilai y nya, nilai atau hasil akhirnya y sama dengan min akar min 2x pangkat 2 plus x pangkat 4. Dan untuk soal selanjutnya nomor 2 dengan rumus yang hampir sama, yaitu dx, yang membedakan di sini sebagian besar adalah hanya faktor integral x-nya dari semua soal. Di sini terdapat persamaan dy per dx plus y sama dengan x dikali y pangkat 3. Diubah jadi y aksen plus y sama dengan x y pangkat 3. Dan dapat nilai z-nya sama dengan y pangkat 1 min n. Diubah lagi, itu disederhanakan sehingga didapat nilai y aksen y plus 1z sama dengan x. Selanjutnya sama seperti tadi, kita akan menentukan nilai z-nya. Nilai z-nya sini didapat yaitu z aksen plus 2y sama dengan min 2y, dimana y v aksen sama dengan x plus vx dikali y sama dengan qx. Ini adalah persamaan dari rumusnya, dimana kita dapat px sama dengan min 2 dan q nya sama dengan min 2x. Selanjutnya seperti tadi, kita tentukan faktor integralnya dengan rumusnya sini ln mu x aksen sama dengan px, sehingga didapatkan hasilnya integral dari min 2x dx yaitu min 2x plus c. Kita ubah ke nilai eksponensialnya jadi eksponensial pangkat min 2x plus c. Langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi dari hasilnya, sehingga didapat nilai z-nya sama dengan x plus setengah plus c eksponensial pangkat 2x, diubah ke nilai ke dalam bentuk y, sehingga hasil akhirnya min akar 2 per 2x plus 1 plus 2c dikali eksponensial 2x. Selanjutnya ke soal berikutnya nomor 3, sama seperti tadi. Yang membedakan di sini terdapat pada faktor integral faktor x-nya, dimana di sini 3x, yaitu integral 3x dx. Integral 3x dx yaitu 3x plus c. Bisa dilihat mungkin hasilnya hampir sama, dan hasil akhirnya nilai z-nya yaitu 3 eksponensial pangkat x per 2 plus c eksponensial 3x, dan diubah dalam bentuk x seperti ini, hasilnya 3 akar 2 per eksponensial pangkat x dikali 3 plus 2 c eksponensial 2x. Sekian.
pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.